kontol Paris, Hulupes kontol Paris, Hulupes kontol Paris, Hulupes kontol Paris, Hulupes kontol Paris. Bagian dari proses penciptaan. Oleh karena itu, monggo Mas Gandung, gagasan ide itu menjadi penting karena melingkupi sebuah bangunan yang baik begitu. Monggo. Terima kasih Mas Heruwanto Nawari MM Ngatini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sejawat seniman muda yang saya cintai. Sebelum saya menyampaikan apa yang gagasan saya tentang pemikiran ide kreatif penciptaan tari, saya mengadopsi dari yang disampaikan Mbak Ertis tadi. Saya tersinggung ya, yang hidungnya mancung kulitnya hitam, kan saya tersinggung jadinya. Jadi nah ya, begini, kita ngomong tentang gagasan tentang penciptaan. Saya beri catatan, komposisi itu bukan pola lantai ya. Komposisi itu masakan dari campuran bumbu-bumbu koreografi, bukan pola lantai. Sekali lagi, jadi kadang saya melihat adik-adik saya ini menggarap tari itu, lalu ini komposisinya begini, itu yang disebut pola lantai. Ini salah kaprah, dan sering juga mengatakan bahwa si A, kamu ini waktunya masuk, waktunya keluar. Itu pada ada yang keliru. Waktu menari itu masuk, waktu tidak menari out itu keluar, tetapi biasanya terbalik. Mengkomposisikan dengan elemen-elemen lain untuk membentuk bangunan karya tari atau koreografi. Nah, saudara, saya menganalogikan apa yang sampaikan Mbak Ertis tadi. Ini gambar daging sapi. Ini gambar daging sapi. Daging sapi itu di Sumatera Barat dimasak disebut rendang. Daging sapi di Jawa Tengah dan DIY dimasak disebut terik. Komposisi bumbunya tentu berbeda, tetapi bahan dasarnya adalah daging sapi. Koreografi bahan dasarnya adalah gerak. Tinggal mengkomposisikan daerahnya masing-masing, seperti disampaikan Bu Ertis tadi. Jogja, Sumatera Barat akan berbeda. Sama-sama daging sapinya dimasak komposisi yang berbeda. Di Jawa Timur akan disebut rawon. Jadi sangat salah kalau koreografer Jogja dalam mewakili daerahnya akan membuat gerak-gerak diambil dari Jawa Timur atau Sumatera Barat, karena bisa mengkomposisikan ini daging sapi menjadi terik, bisa mengkomposisikan gerak itu menjadi gerak daerah istimewa Yogyakarta. Yang disebut daerah istimewa Yogyakarta, kalau ini ada wakil dari 4 kabupaten 1 kota, boleh saja. Ini gambaran. Jadi gerak itu sebetulnya bisa seperti itu. Contoh, sama-sama menggunakan properti kuda, anyaman bambu itu, namanya berbeda-beda. Ada yang menyebut kuda lumping, ada yang menyebut di Banyumas ebek, ada yang menyebut di daerah Yogyakarta itu jatilan, di Jawa Timur jaranan, di Ponorogo khusus itu jodel, dan sebagainya. Tapi semuanya sama menggunakan properti kuda lumping. PLT sudah menelurkan waktu itu tari merak, tapi di Jawa Tengah khususnya Surakarta ada merak subal. Sama-sama mengambil dari merak
tetapi cara memasaknya berbeda. Tadi kita lihat Satria Selarong. Padepokan sudah membuat tari Satria, ada tari Satria Tangguh. Itu tes saya masuk diisi. Klono topeng Sembung Langu, klono topeng alus, beda masakannya. Tapi semuanya menggunakan properti topeng. Jadi yang saya maksud, apa yang saya sampaikan tadi, menata tari itu tidak sekedar menata gerak, mengkomposisikannya sesuai dengan maksud, tujuan, fungsinya. Jadi kalau pada pagi ini ada pelatihan seni dan budaya dikhususkan untuk mengikuti festival, mewakili daerahnya, supaya dicatat bahwa harus punya roh, rasa Jogjani, harus tetap berdasarkan pada ide-ide gagasan kedaerahan. Ada 3 hal pendekatan koreografi yang mungkin menjadi pijakan untuk penata tari yang saat ini akan ditunjuk mewakili daerahnya masing-masing. Jadi yang pertama konservatif, yaitu koreografi masih suntuk mempertahankan adat atau nilai yang sudah menjadi tradisi. Jadi lazimnya itu Baduy pakai properti tongkat sepanjang 50 cm, lalu dikembangkan menjadi 75 cm misalnya. Demikian dengan kostumnya, tetapi tidak menghilangkan roh dari Baduy itu. Musik iringannya biasanya menggunakan rebana, lalu bisa ditambahi alat-alat musik yang tradisi Yogyakarta misalnya itu. Bukan terus Baduy lalu karena ingin kreatif ditambahi biola misalnya seperti itu. Saya melihat adegan terakhir yang berdoa itu petaninya atau Dewi Srinya. Jadi Dewi Sri yang memberikan kemakmuran ikut berdoa. Ini kritikan saya, tetapi terserah, itu doa bersama-sama kok Pak Gandung. Oh ya, silakan. Lalu yang terakhir melakukan perencanaan, tahapan proses latihan. Dihitung mundur. Kalau ingin belajar manajemen, berhitung mundur. Majunya tanggal 34 Mei misalnya, lalu dihitung mundur latihannya berapa, 10 kali plus GR, kemudian gladiator ada 12, dihitung 12 sebelum tanggal 34 Mei itu. Setiap hari harus melakukan berapa kali latihan, berapa jam. Lalu karena kebingungan, penata tari itu tidak tahu akan elemen-elemen seni pertunjukan tari, maka ini saya beri catatan. Jadi karena kebingungan, penata tari tidak bisa membuat sesuatu yang baik. Teman-teman, begini, ada kaidah-kaidah tradisi yang harus digunakan. Misalnya dalam bentuk ketawang, ladrang, lancaran, dan sebagainya. Saya pernah melihat penata tari yang tidak paham gending, yang tradisi. Begitu serisik, itu tiba pada ketuk. Wah, ini kreatif katanya. Tapi tidak lazim itu, dan tidak enak. Jadi sabetan pada kenong misalnya. Ini yang harus diperhatikan. Kebiasaan itu loh. Ini serimpi yang biasa ditampilkan di keraton dalam bentuk pendopo. Sekarang ruang pentasnya beda, maka garapan tari itu harus menyesuaikan.
Tidak ada pendopo, tapi ruang pentasnya di studio televisi. Oleh karena itu garapan tari yang harus menyesuaikan. Seperti di Sasono Langen Budoyo itu harus paham dengan arena di sana. Ini eksplorasi gerak kinestetik. Jadi waton saja bergerak, dipilih mana nanti gerak yang bagus, dipakai. Ini penjajakan untuk menentukan tema. Ini sesuatu yang baru. Jadi jangan dilihat pemainnya, tetapi melihat di belakangnya. Adik-adik, anak-anak kecil ini jangan diusir, ya, biarkan dia mendekat untuk melihat, karena ini dia sebagai generasi pembaharu. Biasanya kalau latihan diganggu anak-anak kecil, do ribut semua. Ini ekspresi tradisi khas Gunung Kidul. Tidak ada yang punya dengan gerakan yang di tengah ini. Ini khas sekali. Nah, ini jangan ditiru kalau ini. Maaf. Bukan tari samanya, tetapi rampaknya itu jangan ditiru. Bismillah awelon pepon. Kita lihat nanti siapa yang keliru. Lon tuntron baasai mulai. Ini Gus Bang yang keliru di sini. Lon tuntron mbak habesaiki. Wahai asaidi syot berata. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nah, jadi itu jangan ditiru ya. Itu dampak kurang latihan dan kurang konsentrasi. Ini nggak boleh terjadi. Saya mohon 2 orang untuk memberi saran ini. Silakan. Kelihatan atau tidak? Gambar di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Saya mohon sarannya 2 orang. Dilihat dengan cermat lalu memberi saran. Ada? Kalau tidak saya tunjukkan. Tidak ada ya. Takut jadi kritikus. Jangan takut. Ini pemakaian KC-nya ya, kurang miring. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Katarak ya? Kalau ini pemakaian kuda lumpingnya, dia nunggangnya di pantat. Saya takut seperti Durno nanti. Ya, karena ada longkangan di sini, pelana, tidak dinaiki, tetapi naiknya di pantat. Itu. Begitu selesai ini langsung ke Bethesda karena kudanya hamil semua. Ya. Ini teknik-teknik yang seperti ini harus diperhatikan. Nah, ini kurang tertib.
tidak disiplin. Manam ju pan, tua empat manam ju satu, tua empat manam ju dua, tua empat manam ju pan.